Oke, selamat malam. Ini berhubung karena teman-teman KPA-nya belum masuk, jadi sembari nunggu juga loading untuk materinya, kita tunggu teman-teman untuk datang dulu ya. Ini baru loading, kita tunggu sebentar. Oh, ini Mas Ri sudah masuk kelas. Oke, sebentar. Saya nyalakan mikrofonnya dulu ya Mas Ri ya. Oke, sebentar ya Mas Ri, ini baru loading mikrofonnya. Halo, selamat malam Mas Ri. Halo, selamat malam Mas Ri. Apa kabar Mas Ri? Saya juga sinyalnya merah tapi saya bisa dengar. Ini Mbak Hermi baru masuk, saya baru nyalakan mikrofonnya, baru loading. Tunggu sebentar. Alhamdulillah. Mbak Hermi bagaimana hari ini? No talking lagi apa bisa berbicara Mbak Hermi? Apa kabar? Oh, ai. Oh, oke Mbak. Mm-mm. Tetap semangat ya Mbak Hermi ya. Mbak-mbak sama mas-mas, nanti ini jangan ini soalnya nanti ada ini teman baru namanya Naila. Nah, dia ini usianya kan memang usia anak SD. Jadi bercandanya ini iya Naila, ya. Usia ya. Hmm, usianya ini masih seusia anak SD. Jadi dia masih kecil. Mm-mm. Tapi ini belum masuk. Anak SD paling umur segituan paling Mbak. Belum ada, ini baru yang masuk baru Mbak Hermi sama Mas Ri aja, yang lain belum datang. Oh ini sinyal saya merah, ternyata saya tidak bisa mendengarkan suara Mas Ri sama Mbak Hermi. Jadi nanti berhubung saya tidak bisa mendengar suara teman-teman semua,
Nanti kalau ada pertanyaan bisa lewat chat ya. Saya minta tolong untuk ngecek Mas Riz sama Mbak Hermi bisa dengar suara saya. Bisa dijawab lewat chat ya. Coba saya chat dulu. Oh, bisa ya Mbak Hermi ya? Oke. Jadi nanti kalau ada pertanyaan atau kurang jelas bisa ini ya, dijawab lewat chat ya. Oke, kita tunggu sebentar untuk teman-temannya untuk masuk kelas. Saya coba ngecek untuk ini. Oh, kalau gitu sekalian saya matikan mikrofonnya semua ya teman-teman ya, karena dinyalakan juga nggak bisa dengar. Oke. Oh, ini Naila masuk tapi belum, ini baru, kita tunggu sebentar. Oke, saya coba nyalakan mikrofonnya untuk menyapa adik Naila dulu ya. Sebentar. Oh, ternyata saya tidak bisa menghidupkan mikrofonnya Dek Naila. Coba saya sapa lewat chat. Iya Mbak Bermi, baru mau mulai ini. Oh, ini sudah bisa. Oke. Halo Dek Naila, apa kabar? Nanti ini ya Dek Naila ya, karena berhubung sinyal saya merah. Halo, sinyal saya merah, Dek. Ini mungkin nanti bisa pertanyaan saya dijawab lewat chat ya. Kata Mbak Hermis kok gantian ya, kemarin saya nggak bisa talk, sekarang bisa talk, missnya nggak bisa dengar suara saya. Ya Mbak Hermi, sinyal saya lagi jelek di sini, jadi lagi merah. Jadi saya nggak bisa dengar suara teman-teman. Jadi hari ini saya off-kan semua untuk mikrofonnya. Oke, berhubung karena waktunya, saya open ya kelasnya. Tapi sebelum saya open, saya perkenalkan ini teman-teman. Hari ini ada adik Naila, teman baru kita yang ingin belajar. Adik Naila ini usianya masih ini kecil, jadi saya harap teman-teman semuanya dapat membantu Dek Naila belajar ya. Oke. Oke, langsung saja kita ke pelajaran hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada hari ini tanggal 28 Desember 2016. Oh, untuk usianya coba saya tanyakan. Halo Denaila, usianya berapa sayang?
Bisa dijawab lewat chat ya sayang ya. Saya lanjutkan. Oh, 13 tahun. Usianya 13 tahun Mbak Hermi. Ini oke, saya lanjutkan. Hari ini kita akan belajar bahasa Indonesia tentang tema lingkungan. Oke, sebelum saya masuk ke materi, mari kita berdoa dulu ya. Jadi semoga nanti apa yang kita akan pelajari dapat bermanfaat untuk kita semua. Berdoa dipersilahkan. Oke, berdoa selesai. Oke. Nah, hari ini kita akan belajar tema lingkungan ya. Tapi saya sedikit bingung kalau belajar tidak bisa mendengar suara teman-teman ini. Coba saya nyalakan mikrofonnya lagi. Oke. Tutup saja, saya tidak bisa mendengar suara. Sebentar ya teman-teman ya, saya coba log out sebentar. Halo, teman-teman semua. Halo, teman-teman semua bisa dengar suara saya ya? Oh, ternyata hilang lagi. Saya minta maaf sekali, ini saya tidak bisa mendengar suara teman-teman, jadi saya matikan saja mikrofonnya. Oke, saya lanjut ya. Tentang tema lingkungan, teman-teman pasti sudah tahu ya lingkungan itu apa. Lingkungan itu adalah daerah sekitar yang ada di sekitar kita, di luar rumah, ya, itu di dalam rumah, di sekolah. Nah, itu adalah lingkungan. Kalau di sekolah secara nggak langsung kita sebutnya lingkungan sekolah, kalau di rumah lingkungan rumah. Nah, lingkungan sekitar kalian ini pasti berpengaruh dengan kenyamanan kalian. Apa sih yang mempengaruhi itu? Salah satunya yaitu dengan kebersihannya, keindahannya. Nah, untuk menjaga lingkungan tetap bersih dan indah itu tidak mudah ya, karena kita harus selalu berusaha menjaga. Bagaimana sih cara menjaga lingkungan kita tetap bersih dan indah? Salah satunya tidak membuang sampah sembarangan, terus selalu merawat tanaman-tanaman di sekitar kita. Terus kalau ada sampah kita selalu bersihkan. Nah, hal yang kita lakukan itu dapat menciptakan rasa nyaman untuk diri kita dan orang lain supaya kita senang menikmati lingkungan kita. Nah, di sini saya mempunyai bacaan. Jadi nanti saya akan bacakan. Teman-teman nanti disimak baik-baik ya. Nanti setelah membaca, saya akan mengajak teman-teman untuk membahas teks yang sudah saya baca. Jadi mohon disimak dengan baik ya. Oke. Setiap hari, petugas kebersihan mengumpulkan sampah dari berbagai tempat. Selanjutnya, sampah itu akan ditimbun di suatu tempat yang disebut tempat pembuangan akhir atau TPA. Di TPA dapat dijumpai pemulung. Mereka mengumpulkan sampah yang masih dapat didaur ulang. Bagaimana sampah didaur ulang? Di Pusat Riset Sampah BPPT, kami bisa lebih jelas melihat benda yang
tak berguna itu didaur ulang menjadi benda yang sangat berguna, yaitu kompos. Sampah jenis ini disebut sampah organik. Misalnya, sampah bekas memasak, daun-daunan, dan kertas bekas. Kompos bisa digunakan untuk menyuburkan tanah sehingga tanaman mendapatkan makanan yang cukup. Sebenarnya, mendaur ulang sampah tidak selalu harus mengorek tanah dan membuat tangan kotor. Mendaur ulang dapat kita lakukan dengan memilih benda-benda bekas di rumah atau lingkungan. Misalnya, sampah anorganik berupa plastik dan kaleng bekas. Kaleng dapat dibuat menjadi tempat pensil. Caranya dengan menempelkan manik-manik atau gambar tempel kesukaan kita di permukaan kaleng. Kalau kita melakukan kegiatan dalam kelompok, tentu banyak ide yang bisa dikembangkan. Satu benda bekas mungkin dapat dibuat berbagai jenis hiasan. Siapa tahu hasil kerajinan itu bisa kita jual. Misalnya dalam acara bazar sekolah saat penerimaan rapot. Jika tidak ada yang membeli, tidak perlu sedih. Kita dapat memasangnya sebagai hiasan di sekolah atau di rumah. Dengan daur ulang, kita bisa mengembangkan kreativitas sekaligus menjaga lingkungan kita tetap bersih dan rapi. Dengan begitu, kita ikut membantu program pemerintah dalam menjaga lingkungan hidup yang hijau dan coklat. Seperti yang dijelaskan oleh Bapak Nabil Makarim, hijau artinya menanam pepohonan dan tanaman obat di sekitar kita. Coklat artinya mengolah sampah menjadi barang yang bermanfaat termasuk daur ulang tadi. Dikutip dari Kompas 8 Februari 2007. Nah, ini ya teman-teman. Sebelum saya coba nyalakan mikrofonnya lagi. Ini tetap tidak bisa, coba saya logout lagi sebentar. Oke, sebentar, ini baru ini. Ada. Ya. Teman-teman, tadi sudah disimak ya bacaannya ya. Halo, teman-teman semua. Oh, belum. Oh, ditinggal. Oke. Untuk Adik Naila tadi udah nyimak belum? Mbak Hermi, Mas Ri. Sebentar. Untuk Adik Naila tadi sudah ikut nyimak ya sayang ya. Hah? Ini Adik Naila. Adik Naila, boleh dengar suaranya sayang? Mas Rini godain aja. Halo. Oh, Mbak Hermi, tak kirain. Saya menunggu. Gimana? Maaf, ini Dek Naila. Coba sayang, sebutin namanya. Mistin pengen denger suaranya loh. Coba perkenalan sama ini sama teman-temannya. Pengen denger suaranya. Halo. Mm-mm. Mm-mm. Oh, SMP kelas 1. Sudah? Oh, sudah. Mungkin Mas Ri sama Mbak Hermi boleh perkenalan juga bareng ya? Yes, Mbak Hermi, yes. Yes. Ya, hadir.
Yes, Mbak ini bahasa Indonesia. Wah, Mbak Hermi, I'm so sorry. Ini Mbak Hermi waktu mau bicara sinyal saya hilang, Mbak. Saya nggak bisa dengar suara Mbak Hermi. Oke, karena berhubung sinyalnya hilang, Mbak Hermi bisa ditulis lewat chat ya. Oke, selamat datang ya, Mas. Itu ya Dek Naila ya. Nah, saya lanjutkan. Tadi kan udah nyimak ya, udah nyimak bacaannya. Nah, di dalam bacaan itu ada informasi-informasi penting yang bisa kita peroleh ya. Nah, tadi kan sudah nyimak, pasti teman-teman sudah ada yang ditangkap informasinya itu seperti apa. Nah, dalam menangkap informasi ini, kita harus juga paham tentang pokok-pokok isi berita. Jadi informasi utamanya itu apa. Nah, bagaimana sih cara menentukan pokok-pokok berita dari suatu bacaan atau teks? Oke, di sini ada 4 langkah yang bisa dilakukan ya. Saya bacakan. Nah, ada beberapa langkah yang dapat memudahkan dalam menemukan pokok-pokok berita, yaitu yang pertama, simaklah berita dengan cermat. Tadi teman-teman sudah ya menyimak berita yang sudah saya bacakan, teks yang sudah saya bacakan. Nah, yang kedua yang perlu dilakukan itu adalah pusatkan perhatian pada fokus berita yang didengar. Jadi, setelah kita menyimak, jadi kita harus berfokus, konsentrasinya benar-benar memperhatikan isi dari bacaan tersebut. Nah, yang ketiga itu dalam suatu teks itu kan pasti kita ada informasi utama yang didapat. Nah, informasi ini kita bisa ini ya, apa sih informasinya kalau kita kesulitan. Nah, ada kata pertanyaan yang bisa kita gunakan sehingga kita bisa mengumpulkan informasi-informasi penting dari bacaan tersebut. Ada apa? Nah, kalau dari bacaan tadi kita apa sih yang dibahas dari bacaan tersebut? Apa yang didaur ulang? Nah, seperti itu. Siapa? Nah, di situ kan kita dari bacaan tadi siapa? Siapa yang mendaur ulang sampah tersebut? Seperti itu. Atau mungkin dari cerita lain, siapa saja yang ada dalam cerita tersebut. Nah, yang kedua kapan? Nah, kapan ini contohnya seperti kapan kejadian itu terjadi. Seperti tidak dari teks tadi ya, bisa juga kapan kita harus berangkat sekolah. Nah, ini ada di mana, mengapa dan bagaimana ini adalah pertanyaan yang bisa kita gunakan, kata tanya yang bisa kita gunakan untuk mendapatkan informasi-informasi penting dalam suatu berita, teks atau bacaan. Ya. Yang keempat, setelah kita mendapatkan unsur-unsur penting, informasi penting, nah, yang harus kita lakukan yaitu dengan merangkai ya, merangkai beberapa kalimat yang singkat sehingga mudah dipahami. Nah, rangkaian kita ini itulah yang disebut dengan pokok-pokok berita. Oke, Mbak Hermi, boleh Mbak Hermi? Ada apa Mbak Hermi? Mungkin pertanyaannya boleh melalui chat Mbak Hermi karena ini sinyal saya merah, saya tidak bisa mendengar suara teman-teman. Oke, saya tunggu. Silakan lewat chat Mbak Hermi. Oke, kita tunggu ini ya, Mbak Hermi. Oh, ini Mbak Hermi menanyakan Mbak Siti sama Mbak Ningsi masuk gak? Kurang tahu Mbak, soalnya tadi belum ada konfirmasi. Oh ya, ini juga Mas Sri, saya minta tolong
untuk disampaikan ke Mas Dian. Kan Mas Ri kan deket sama Mas Dian ya, walaupun jarang ketemu. Nah, ini untuk Mas Diannya masuk kelas karena Mas Dian jarang sekali masuk kelas. Oh, ini Mbak Siti sudah masuk. Selamat malam Mbak Siti. Maaf Mbak Siti, saya tidak bisa mendengar suara Mbak Siti karena sinyal saya merah. Jadi nanti Mbak Siti, kalau ada pertanyaan atau ada yang ingin disampaikan boleh lewat chat ya Mbak Siti ya. Oh ya Mbak Siti, hari ini kita punya teman baru namanya Adik Naila, usianya 13 tahun. Boleh Mbak Siti menyapa Adik Naila? Oke, saya lanjutkan ya. Nah, ini masih berkaitan dengan bacaan tadi, teman-teman ya. Nah, di sini kita akan berdiskusi karena ini tidak memungkinkan untuk diskusi. Jadi ini nanti saya akan buat tugas, teman-teman. Saya akan ketik ulang tadi teksnya dan juga apa yang harus didiskusikan nanti saya share ke inbox masing-masing. Dikumpulkan paling lambat ini ya, ini hari Rabu. Hari Rabu, jadi paling lambat nanti hari Minggu ya, saya tunggu untuk tugasnya. Jadi yang tidak masuk nanti mohon diinformasikan juga ya. Oke, saya akan lewati untuk yang ini. Nah, sekarang kita akan belajar puisi. Bagi teman-teman yang kemarin sudah ikut di semester 1, mungkin sudah tahu ya, apa sih puisi itu, bagaimana prosa. Nah, sekarang kita akan belajar lagi, mengulas lagi ya. Nah, oke, di sini kita akan belajar ini mengubah puisi menjadi prosa. Nah, ciri dari puisi itu kan bahasanya singkat ya. Jadi kita kesulitan untuk memahami maknanya. Nah, bagaimana untuk mempermudah memahami makna dari puisi? Salah satunya yaitu dengan menjadikannya prosa atau cerita. Nah, mungkin nanti teman-teman yang pada waktu materi puisi, mengubah puisi menjadi prosa, tidak ada, bisa dilihat di grup ya untuk recordnya. Nah, di sini perubahan tadi ya, puisi menjadi prosa, sekali lagi saya ulangi, itu bertujuan supaya bisa dengan mudah memahami isi dari puisi, maksud dari puisi tersebut. Nah, sebelum kamu membaca puisi, kamu harus memahami kata demi kata puisi itu. Hal ini penting, kenapa? Supaya ketika kamu dapat membaca puisi dengan ekspresi dan penghayatan yang tepat. Kalau membaca puisi itu kan tidak sama dengan membaca teks. Jadi ada intonasi, ekspresi, penekanannya itu berbeda dengan membaca teks. Jadi ada beberapa orang yang menyebut puisi itu membaca indah ya. Kenapa membaca indah tadi? Dia dalam membaca itu ada ekspresinya, penekanannya, ada yang naik turun, intonasinya juga begitu ya. Ekspresi ini bisa diwujudkan dari mimik wajah, dari wajah kita, atau dengan gerakan ya. Nah, ini ada langkah yang dapat kita lakukan dalam membaca puisi dengan ekspresi dan penghayatan yang tepat. Kalau kemarin kita sudah belajar puisi menjadi prosa, nah sekarang kita akan belajar membaca puisi dengan ekspresi dan penghayatan yang tepat ya. Ini hal-hal yang langkah yang bisa kita lakukan. Yang pertama itu baca puisi kata demi kata. Jadi ada kata yang tidak kamu pahami, segera cari artinya. Jadi kalau puisi itu kan kata-katanya singkat, berbeda dengan kalimat biasa ya. Jadi hanya seperti debur ombak, gimana ya saya debur ombak pantai selatan. Jadi hanya kata-kata singkat saja. Kadang kan kita kebingungan memahami. Nah,
Kalau seandainya ada dalam puisi ini ada kata yang kita tidak paham artinya, maka kita bisa mencari artinya dari kamus bahasa Indonesia. Atau mungkin kalau tidak punya kamus bahasa Indonesia, kita bisa browsing ya. Sekarang banyak sekali fasilitas internet yang dapat membantu kita belajar ya. Nah, yang kedua, jika kamu kesulitan mengartikan kata-kata puisi ini tadi, itu kita disarankan untuk mengubah puisi menjadi prosa. Yang pertama, untuk memahaminya itu dengan kalau ada kata-kata yang tidak dipahami, segera cari artinya, bisa lewat browsing ataupun kamus besar bahasa Indonesia. Yang kedua, itu kita mengubah puisi menjadi prosa, seperti yang sudah kita pelajari di semester 1 kemarin ya. Yang ketiga, jika kamu sudah memahami puisi itu, berlatihlah membaca puisi dengan ekspresi yang tepat. Ekspresi yang tepat ini bisa tadi ya sudah saya sebutkan melalui mimik wajah, ekspresi wajah atau melalui gerakan dan didukung dengan intonasi pengucapannya, penekanannya. Ya, jadi beda ya seperti nanti kita di sini ada puisi ini. Ini sayang sekali saya tidak bisa mendengar suara teman-teman, padahal saya ingin sekali ada teman-teman membaca puisi. Oke, sebentar. Saya coba log out dulu untuk biar bisa dengar suara teman-teman ya. Jadi nanti bisa baca puisinya didengarkan bersama. Sebentar. Halo? Nah, ini saya bisa mendengar suara teman-teman nih. Siapa yang mau mencoba pertama untuk membaca puisi? Halo? Kok gak berani? Pastri langsung mengundurkan diri. Saya kasih poin plus bagi yang mau membaca puisi. Bagaimana? Mungkin adik Naila mau nyoba sayang? Sudah pernah baca puisi belum sayang? Adik Naila? Oh, kok sinyalnya merah lagi? Sebentar. Halo, Dek Naila, sudah pernah baca puisi sayang? Oh ini benar-benar sinyal saya benar-benar jelek sekali ini, merah lagi. Ya sudah, karena ini ya saya tidak bisa mendengar suara teman-teman, jadi saya akan coba bacakan. Tapi kalau kurang bagus saya minta. Oh ini bisa lagi ternyata. Oke. Dek Naila bisa yang lain bisa ini Dek Naila bisa dibacakan puisinya Dek. Ini sinyalnya merah lagi. Duh. Atau mungkin teman-teman karena ini ya sinyal saya merah. Jadi tugasnya dua, yang pertama tadi, yang kedua ini membaca puisi ya. Puisi ini nanti bisa di record pakai video ya tugasnya. Nanti dikumpulkannya bareng terakhir minggu, saya tunggu ya. Nanti untuk teks puisinya ini
saya ini ketikan nanti. Saya kirim bareng sama teks yang tadi. Oke, karena sinyalnya merah, saya akan bacakan ya. Jadi teman-teman nanti bisa, mungkin teman-teman ekspresinya lebih bagus lagi karena nanti kalau lewat video itu jadi saya bisa lihat ekspresi wajahnya juga gerakannya. Nah, oke, saya akan coba baca ya. Nah, puisi ini masih bertema lingkungan tentang kerusakan hutan ya. Kerusakan hutan. Hutan pun rusak. Di mana-mana hutan rusak karena tangan-tangan jahat manusia yang menebangi hutan. Akibat hutan rusak, terjadilah longsor di mana-mana. Itulah manusia, serakah dan ingin mengambil keuntungan diri sendiri. Nah, puisi ini dikutip dari majalah Bobo edisi berapa? 30 Desember 2004. Nah, mungkin nanti teman-teman cara bacanya bisa lebih ekspresif ya lagi ya. Dengan kalau video otomatis kan saya bisa lihat ekspresi mukanya dan juga gerakannya. Oke, nanti saya ketikkan ini, saya kirimkan ke inbox masing-masing untuk tugasnya. Jangan lupa dikumpulkan terakhir hari Minggu. Ini jadi nilai tugas teman-teman nanti ya. Nah, itu tadi membaca puisi. Oh, ini ada judul teks. Saya ini dulu sampai sini teman-teman untuk menentukan ide pokok nanti yang tugasnya itu tadi. Untuk tugas dan juga puisi ada yang ditanyakan, bisa dijawab lewat chat. Soalnya sinyal saya benar-benar merah, saya nggak bisa dengar sama sekali. Jadi saya ulas ya, cara memahami sembari nunggu jawaban. Oh, Mbak Hermi, nggak bisa Mbak. Oh, Mbak Hermi, saya tidak bisa dengar suara teman-teman sama sekali karena sinyal saya di sini merah. Mungkin karena cuaca di sini lagi hujan, jadi sinyalnya agak sedikit jelek. Untuk Mbak Siti, oke, untuk puisi. Enggak Mbak, ini individu karena puisi itu kan saya bacanya perorangan ya. Jadi ini tugas individu. Oke, ada lagi yang ditanyakan. Untuk Ade Naila gimana? Ada pertanyaan, Dek? Kalau yang lain kan nanti ini ya untuk Ade Naila. Nanti kan Facebook bundanya udah temenan sama Mistin. Jadi nanti kalau ada kesulitan atau bingung dari tugas atau mungkin penjelasan, mungkin ada pertanyaan, bisa boleh hubungi saya lewat inbox atau mungkin calling saya. Nanti insya Allah kalau ini saya bantu. Ini bukan Naila saja, semuanya boleh seperti itu. Nanti insya Allah saya bantu. Oke, ada pertanyaan lagi selain Mbak Mariam sama Mbak Hermi tentang tugasnya? Oke, kalau tidak ada, saya lanjutkan ya. Selanjutnya kita akan belajar menentukan judul teks bacaan. Nah, di sini dalam suatu bacaan itu biasanya kan dia berjudul. Terkadang itu tidak ada judul. Jadi kita harus bisa menentukan judul apa sih yang pas atau yang cocok untuk bacaan tersebut. Nah, bagaimana caranya? Nah, di sini ada 5 langkah yang bisa dilakukan untuk menentukan judul teks bacaan. Yang perlu diketahui, judul teks bacaan itu harus singkat. Jadi
tidak boleh panjang sekali seperti kalimat. Contohnya sebuah teks, jadi ada judulnya seperti ini. Tadi pagi saya berangkat ke sekolah naik delman. Nah, itu kurang tepat dijadikan judul karena dia sangat panjang sekali. Nah, bagaimana seandainya ada teks tadi dengan tadi pagi saya berangkat sekolah dengan naik delman. Nah, kita harus memilih kata, satu atau dua kata, mungkin tiga, boleh, yang bisa mewakili isi teks bacaan. Jadi judul itu harus singkat, ya, tidak boleh panjang sekali, ya. Yang kedua, tadi saya sebutkan ya, harus memilih satu atau dua kata atau mungkin tiga. Jadi di sini yang kedua itu berupa kata atau kelompok kata atau frase. Jadi contohnya lingkungan sehat. Nah, ini ada dua kata. Nah, ini termasuk kelompok kata atau yang disebut dengan frase. Lingkungan sehat. Makanan sehat. Berangkat sekolah. Nah, jadi dia hanya terdiri dari satu atau beberapa kata. Jadi tidak seperti saya berangkat sekolah naik delman tadi pagi. Nah, itu kurang tepat untuk dijadikan judul karena dia terlalu panjang. Jadi kita bisa naik delman ke sekolah. Nah, itu bisa kita jadikan judul karena dia singkat dan merupakan kelompok kata. Oh, ini Mbak Aska, ternyata ini baru selesai tadi kirim inbox. Oke, saya balas dulu chatnya ya, tunggu sebentar. Oke. Masih ada 14 menit ya. Oke, saya lanjutkan. Yang ketiga, yang perlu diperhatikan dari judul itu adalah menggunakan kata-kata yang dapat menarik pembaca. Jadi biasanya pembaca itu sebelum membaca teksnya, yang dibaca adalah judulnya. Jadi kita harus kalau membuat sebuah teks bacaan, kita harus memilih kata-kata yang menarik sehingga orang itu penasaran tentang bacaan teks tersebut. Itu syarat dari judul. Yang keempat, menggunakan maaf teman-teman, ini sinyal saya tiba-tiba lost connection. Tunggu sebentar. Aduh, kok lama sekali lost connection-nya. Saya logout dulu sebentar. Oke, ini baru loading lagi. Oh, ini. Oke. Selamat malam Mbak Aska. Ini mikrofonnya baru saya nyalakan, Mbak. Ini sebentar lagi suaranya teman-teman hilang ini. Sinyal saya sudah berubah merah. Mbak Aska, ini karena berhubung sinyal saya merah jelek sekali hari ini. Jadi Mbak Aska, nanti kalau ada yang ditanyakan, tadi ada tugas, nanti saya inbox ya. Nanti lewat chat ya Mbak Aska ya. Oke. Gimana Mbak kabarnya hari ini Mbak Aska?
Jangan dijawab langsung, Mbak. Saya tidak bisa dengar, jadi bisa dijawab lewat chat ya. Mbak Aska menyesuaikan ya untuk pembelajaran hari ini. Oke, yang saya ulangi, yang keempat itu menggunakan bahasa yang baik dan santun. Jadi bahasanya atau kata-kata yang kita pilih dalam menentukan judul itu yang sopan. Jadi tidak menggunakan kata-kata yang kurang baik ya. Yang kelima, judul itu harus mewakili isi karangan. Jadi harus sesuai dengan karangan yang kita buat atau yang kita baca. Kalau karangan itu belum ada judul, jadi kita suruh menentukan judulnya. Jadi judul ini harus sesuai. Contohnya, kita membuat karangan tentang lingkungan. Judulnya tiba-tiba pengalaman keluar angkasa. Itu kan tidak mewakili atau tidak nyambung ya. Jadi dalam memilih judul itu harus mewakili dari isi karangan tersebut. Satu, tadi harus singkat. Dua, dia merupakan kumpulan kata atau frase atau berupa kata saja, satu kata. Yang ketiga, dia menggunakan kata-kata yang menarik atau persuasif sehingga orang itu berminat untuk membaca karangan kita. Yang keempat, menggunakan bahasa yang baik dan santun. Yang kelima, dia mewakili isi karangan. Itu adalah syarat dari judul teks. Oke, di sini saya punya bacaan. Oh, lumayan banyak. Saya akan bacakan bacaan ini ya. Nah, di sini bacaannya itu judulnya belum diketahui. Saya akan bacakan. Teman-teman mohon disimak dengan baik. Nanti bisa ini ya, tentukan judulnya, nanti bisa ditulis lewat chat. Oke? Sudah siap ya? Saya akan bacakan ya. Bukannya mau menakut-nakuti. Polusi udara dapat menurunkan tingkat kecerdasan atau intelligence quotient atau IQ kita. Logam timbal yang keluar, oh suaranya kecil ya. Sekarang bagaimana Mbak Aska? Suaranya masih kecil? Kalau masih kecil mungkin bisa dicek dari volume HP-nya. Oke, saya ulangi ya. Bukannya mau menakut-nakuti. Polusi udara dapat menurunkan tingkat kecerdasan atau intelligence quotient atau IQ kita. Logam timbal yang keluar dari kendaraan bermotor dapat masuk ke tubuh kita lewat pernafasan. Timbal itu juga bisa masuk kalau tubuh kita langsung terkena udara kotor itu. Di dalam tubuh, logam timbal ini menjadi racun yang dapat menyerang saraf. Akibatnya dapat merusak pertumbuhan kita yang masih anak-anak dan menurunkan daya tahan otak kita. Hujan asam yang disebabkan oleh gas sulfur dioksida atau SO2 yang terdapat di atmosfer. Melalui proses kimia, SO2 itu berubah menjadi asam. Gas itu akan turun ke bumi bersama-sama hujan hingga membuat air hujan bersifat asam. Dari mana SO2 ini berasal? Sebagian SO2 berasal dari aktivitas gunung berapi, namun sebagian besar dari kendaraan bermotor. Kalau hujan jatuh di tempat berudara kotor, hujan juga akan membawa racun-racun di udara. Hujan akan jatuh ke tanah dan hujan akan jatuh ke tanah dan membuat genangan air kotor. Hujan asam ini dapat menyebabkan matinya makhluk hidup. Contohnya terjadi di beberapa danau di Amerika Utara dan Skandinavia. Hujan asam itu juga merusak hutan yang amat luas di Amerika Utara dan Eropa. Bahkan dapat merusak batu utama sebuah bangunan.
Oke, sebentar. Polusi udara juga berbahaya bagi bayi. Hal ini didasarkan pada penelitian di Amerika Serikat, Brazil, Eropa, Meksiko, Korea Selatan, dan Taiwan. Polusi udara dapat menyebabkan bayi lahir berukuran kecil atau lahir sebelum waktunya. Bayi juga bisa meninggal sesaat setelah lahir atau beberapa lama kemudian. Udara yang mengandung ozon atau O3 dan karbon monoksida atau CO juga memberikan risiko tertentu. Misalnya, bayi lahir dengan cacat jantung, bibir sumbing, dan langit-langit mulut sobek. Wah, kasihan ya. Menurut penelitian California Environmental Protection Agency's Air Resources, polusi udara yang tinggi memperlambat pertumbuhan paru-paru sampai 10%. Paru-paru anak-anak yang tinggal di daerah berudara kotor akan tumbuh lambat. Sebaliknya, yang tinggal di daerah berudara bersih, pertumbuhan paru-parunya lebih cepat. Ingin tahu cara mengetahuinya? Dengan menghitung jumlah dan kecepatan udara yang kita hembuskan. Anak-anak yang pertumbuhan paru-paru lambat, kelak bila dewasa akan mudah terkena penyakit pernafasan. Dikutip dari Kompas 15 Februari 2007. Semuanya sudah nyimak ya? Silakan kira-kira judul yang tepat untuk bacaan ini itu apa? Oke, saya tambah waktu 5 menit. Oke. Oke, teman-teman. Boleh dicoba, saya tunggu. Judul yang pas, yang tepat, yang cocok, yang sesuai dengan bacaan yang tadi sudah saya baca. Oke. Oke, Mas Ri, Adik Naila, Mbak Maryam, Mbak Aska, boleh dicoba. Kira-kira judul yang tepat yang mewakili dari bacaan tadi, dia berupa kata singkat, ya, sebuah kata-kata singkat, kumpulan frase atau kumpulan kata frasa yang mewakili dari bacaan tadi yang saya baca apa. Oke, boleh dicoba, saya tunggu ya. Atau mungkin bisa dicoba untuk membaca sendiri, saya kasih waktu. Oke, saya tunggu. Sembari teman-teman ini, saya coba logout untuk ini suara sebentar. Oke, ini baru loading kelasnya. Oh, ini sudah dengar ya. Oke, teman-teman, bagaimana? Bisa dicoba? Siapa yang mau mencoba pertama? Mbak Maryam, Mbak Aska, Adik Naila, Mas Ri? Oh, Mas Ri, polusi udara. Oke. Yang lain boleh dicoba? Untuk Mas Ri, polusi udara. Oke, Adik Naila, Mbak Maryam, Mbak Aska. Oke, saya tunggu ya jawabannya ya. Oh, dampak polusi udara. Untuk Adik Naila, dampak polusi udara. Oke. Untuk teman-teman yang lainnya, bagaimana?
Oke. Oke, tepat sekali ya Dinaila ya untuk dampak polusi udara. Jadi memang di sini yang dibahas adalah polusi udara, tetapi lebih ditekankan pada akibatnya. Nah, dari yang pertama ini ya, itu polusi udara dapat menurunkan tingkat kecerdasan atau intelligence quotient atau IQ kita. Nah, di sini jelaskan apa yang menyebabkan, yaitu logam timbal. Nah, yang kedua, di sini juga disebab ini gas sulfur ini menyebabkan hujan asam yang merusak hutan ya, merusak hutan dan juga bangunan-bangunan. Nah, itu yang menyebabkan itu adalah hujan asam yang dikeluarkan oleh kendaraan bermotor atau gunung berapi. Nah, selanjutnya juga ada yang ini polusi udara yang berbahaya untuk bayi. Di sini dijelaskan dampaknya. Apa sih yang disebabkan oleh polusi udara untuk bayi juga? Itu bayinya lahir berukuran kecil atau lahir sebelum waktunya dan seterusnya. Jadi benar sekali, untuk judul yang tepat adalah dampak polusi udara. Atau mungkin kalau kita tidak menggunakan kata dampak, yaitu akibat polusi udara. Oke, sebentar. Oke, sudah ini sinonim. Oke, berhubung karena waktunya kita yang sudah selesai ya, ini tadi seharusnya masih ada materi antonim dan sinonim. Jadi mungkin teman-teman nanti sebelum saya minggu depan kita belajar sinonim dan antonim, mungkin teman-teman bisa browsing apa sih antonim, apa sih sinonim itu. Nah, sampai sini teman-teman ada pertanyaan untuk materi kita hari ini? Tadi ya, untuk menentukan pokok-pokok berita, kan kita di semester 1 sudah belajar. Nah, untuk teman-teman yang baru mungkin bisa nanti lihat di grup ya. Nanti biasanya kalau saya share record kelas itu biasanya kayak tadi saya kan ngasih upload link. Nah, biasanya saya komen di bawahnya itu share record kelasnya. Nanti teman-teman bisa ini membuka grup ya. Nah, kita di semester 1 sudah membahas tentang puisi menjadi prosa, terus sudah membahas bagaimana menentukan pokok-pokok utama berita atau informasi yang penting dari berita atau bacaan teks itu seperti apa, nanti bisa dicek. Nah, jadi tugasnya nanti saya akan kirimkan ke inbox masing-masing. Terakhir dikumpulkan hari Minggu. Tidak usah ke email, ke inbox saya langsung saja, tidak apa-apa ya. Kalau tugasnya tadi dua, yang pertama itu menentukan pokok utama berita. Yang kedua itu membaca puisi, jadi berupa video. Oke, sampai sini untuk materi dan tugasnya. Ada pertanyaan? Oke, saya tunggu. Ada pertanyaan tidak teman-teman? Bisa diketik mungkin. Saya tidak bisa dengar suaranya soalnya. Oke, nggak ada jawaban ya. Jadi saya anggap tidak ada ya. Oke, saya closing untuk pertemuan hari ini. Terima kasih banyak untuk kehadirannya teman-teman semua. Semoga tadi yang saya sampaikan dapat bermanfaat ya. Jangan lupa nanti dikerjakan tugasnya, dikumpulkan hari Minggu. Terakhir, bagi teman-teman yang hari ini tidak masuk, nanti bisa dibantu untuk diinformasikan. Oke, saya tutup pertemuan hari ini. Terima kasih banyak. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini hari ini ya. Oke,
Hari Kamis besok malam ini kita tidak ada jam ya, karena biasanya kalau Kamis digunakan untuk ini yasinan, teman-teman biasanya ada acara yasinan. Jadi untuk hari Senin kemarin saya yang tidak masuk, nanti diganti Minggu malam ya, diganti Minggu malam. Jamnya sama seperti biasa, jam 19.55. Nanti kalau seandainya ada perubahan jadwal, nanti saya hubungi teman-teman. Oke, terima kasih banyak ya. Sampai jumpa hari Jumat malam ya. Oke, bye-bye. Mungkin teman-teman yang